Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat kitab Lukas pasal 19 yang disampaikan oleh Pastor Joshua. Pasal ini juga sebagai langkah profetik, dan juga kita membaca ini jangan hanya melihat seperti catatan sejarah. Sesungguhnya dia juga ada langkah nubuat dan sejarah demikian terjadi. Yesus menuju Yerusalem pada saat itu, perkara-perkara yang ia lakukan dan perkataan yang ia katakan. Dan bukan hanya satu hasil saja, tapi saat itu langsung berhasil dan juga melupakan langkah profetik, dan juga dia menunjukkan akan masa depan apa yang akan terjadi sampai pada yang kekal pada saat ia datang kembali. Dan apa yang akan terjadi? Pertama kali dia status sebagai raja masuk ke Yerusalem, yang ia prihatinkan, yang ia katakan, yang ia lakukan, semuanya sangat bermakna, bukan hanya terhadap orang masa itu, dan juga memberitahukan kepada kita pada saat ia datang kedua kali kembali di sini, bahkan seperti identitas yang lama waktu dia masuk ke Yerusalem, dan kedua waktu dia turun sebagai raja saat itu di Yerusalem menurut kehendak Allah. Juga demikian, yang ia prihatinkan apa itu, dan apa yang ia lihat, dan apa yang hendak ia lakukan. Dan di saat ini, pertama kali sebagai status raja masuk ke Yerusalem, sampai yang kedua kali anak manusia pada saat dia datang kembali. Pada saat itu, apa yang ia pedulikan, dan di waktu ini setiap orang seharusnya bagaimana dan akan menghadapi apa. Yerusalem, bagaimana dengan Yerusalem? Dan satu petunjuk hari kita melihat pertempuran di Israel dan Palestina, apa yang harus dilakukan, dan dilihat dari pasal ini memberikan satu petunjuk untuk kita dengan tema di pasal ini. Pada saat Tuhan datang kembali, setiap orang harus menghadapi, atau setiap orang harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan pada saat Yesus datang, baik pertama sebagai status sebagai raja masuk ke Yerusalem. Di masa itu juga harus mempertanggungjawabkan pada saat dia datang kembali yang kedua kali. Dan sungguh setiap orang harus langsung memberikan pertanggungjawab. Yang ia diberikan tanggung jawab itu siapa? Yaitu anak-anak Allah. Anak Allah yang kekal. Kemarin kita katakan, pada saat anak manusia datang kembali, semuanya akan berubah. Hari ini saya katakan setiap orang harus memberikan tanggung jawab. Kemarin dikatakan semua akan berubah dan semua akan berbalik. Dan hari ini saya berkata, setiap orang harus memberi tanggung jawab kepada Tuhan. Kita lihat di pasal ini dibagi dalam 3 subbagian. Pertama ayat 1 sampai dengan 10 yang mengatakan tentang Zakheus.
Siapakah sungguh-sungguh anak keturunan dari Abraham? Yaitu siapa yang ingin mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Dan sekarang Tuhan mau masuk dalam Yerusalem. Dia harus masuk ke Yerusalem pertama kali sebagai status sebagai raja. Dan siapa yang sangat ingin mengenal dia dan merindukan dia? Setiap orang harus memberikan tanggung jawab. Kamu apakah merindukan dia? Kita lihat Zakheus, dia orang yang sangat merindukan Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Orang yang kaya sangat sulit masuk dalam kerajaan Allah. Yang dikatakan di sini orang kaya yang serakah, orang yang tamak, orang yang tidak puas. Dan orang kaya ini Zakheus, dia memang kepala pemungut cukai. Dia ingin mencari berapa duit, ia pun mendapatkan, dan sangat kaya. Dia juga serakah. Tetapi pada saat dia ketemu Yesus, pada saat mendengar Yesus hendak melewati tempat ini menuju Yerusalem, melewati Yeriko. Yeriko adalah kota sebelum Yerusalem. Dan setiap orang yang harus ke Yerusalem harus menuju Yeriko, dan mereka harus dipungut cukai. Masa lalu demikian, dan sekarang dia melihat Yesus. Yesus datang, Raja datang. Dia sangat ingin melihat siapa itu. Di ayat ketiga, ia berusaha untuk melihat apakah Yesus itu. Untuk melihat dan tahu. Dia mencari dan sangat berharap. Dia sangat berharap untuk melihat Yesus, orang itu. Dan melihat di sini artinya untuk mengerti. Dia mendengar Yesus pada saat ia melayani, menggunakan kitab Nabi Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku, yang memberitakan tahun rahmat Allah, dan sekarang dinyatakan di depan mereka. Dan Yesus orang Nazaret berkata demikian, dan telah berapa tahun dia menyembuhkan banyak orang, dan banyak orang berubah. Setan diusir, yang buta dapat melihat, yang kusta ditahirkan. Zakheus meraba diri sendiri. Aku begitu tamak dengan uang, aku begitu banyak uang, tetapi orang Israel tidak suka padaku. Di rumah juga tidak gembira. Saya begitu banyak uang, tetapi saya tidak gembira. Apakah orang ini bisa memuaskan saya? Apakah orang ini bisa memberikan saya damai? Saya mendapatkan segala sesuatu, tetapi saya merasa tidak damai. Saya seperti orang kusta. Tidak ada hubungan dengan orang lain. Semua bilang menghormatiku, tetapi melihat karena uangku, tidak ada orang yang berkata jujur kepadaku. Yang aku makan, juga tidak ada orang yang menemaniku makan bersama. Yang ingin makan bersama, ingin makan milikku, dan juga aku harus memberi uang kepada mereka. Siapakah Yesus itu?
saya ingin mengenal dia. Aku mau melihat siapa dia, bagaimana dia begitu punya kuasa. Pada saat Yesus datang, saudara-saudari semua, sekarang kita menanti Yesus datang kedua kali. Apakah kamu memiliki hati yang demikian? Yesus mencari orang yang demikian. Maka dia memanjat pohon ara. Dulu kita juga sana. Yesus berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kamu mempunyai milik hati demikian. Yesus pasti tahu. Mengapa? Sebab Raja datang kembali. Dia harus menguji hati setiap orang. Yesus menguji hati setiap orang. Dia melewati dan berkata, Zakheus segera turun, aku harus menumpang di rumahmu. Dan Zakheus segera turun, kemudian membawa perubahan besar dalam hidupnya dan hidupnya seluruhnya berubah. Dia yang menipu orang, dia harus mengembalikannya. Bahkan yang terpenting, di dalam hati Tuhan, yang kehendak Tuhan yang hendak dilakukan. Dan setengah dari miliknya diberikan kepada orang miskin. Dari dulu dia orang yang serakah, seluruhnya berubah. Pada saat dia merindukan Tuhan, melihat Tuhan, seluruhnya dia berubah. Saudara semua, keadaan Tuhan pertama kali datang. Kita setiap orang di dalam iman, kita harus bertemu dengan dia. Tetapi, apakah kita memiliki perubahan? Pada saat kita sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan, kamu pasti akan membuatkan satu perubahan yang sangat besar. Masa lalu, memungut uang, sekarang membagi-bagikan uang. Masa lalu serakah, begitu sekarang dia sangat terbuka dan segala membuat satu perubahan yang sangat besar. Saudara semua, apakah ini juga perubahan dari kalian semua? Atau apakah saudara-saudari ini apakah perubahan dalam hidupku? Kalian pun tahu cita-cita saya waktu kecil apa kan? Saya ingin menjadi manajer Chong. Melihat uang sangat besar. Waktu berjalan di jalan, selalu melihat di jalan adakah bisa memungut uang. Tetapi hari ini Tuhan memberikan saya untuk memelihara banyak uang. Dan uang ini bagi saya semuanya adalah milik Allah. Sungguh aku di dalam hal ini, aku bisa melepaskan. Tidak terbelenggu oleh perkembangan saya waktu kecil. Saya setia memelihara apa yang Allah berikan kepada kita semua untuk menolong banyak orang. Ini perubahan saya. Saya juga sangat merindukan kita setiap orang punya perubahan yang demikian. Kamu yang menipu orang, bayarlah kembali kepada orang itu, bahkan memberi bunganya. Memberikan dia 4 kali lipat. Yesus berkata hari ini terjadilah keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Perkataan ini sangat penting bagi Zakheus. Sebab semua orang marah kepada dia, mengutuk dia. Walaupun dia orang Yahudi, orang Israel juga berkata dia orang yang menjual negara, menjual suku saudara sendiri untuk melayani orang Roma. Tapi Yesus berkata,
ini adalah anak Abraham dan sungguh kamu adalah anak Abraham. Sebab Tuhan surgawi berkata demikian. Sebab orang yang berkuasa berkata demikian terhadap Zakius. Suku satu peneguhan dan Yesus datang. Dia sungguh datang untuk mencari anak cucu Abraham. Apakah kamu sangat merindukan dia atau kamu memuaskan dirimu dengan hal-hal dunia? Dan juga tidak ingin mengenal siapa dia. Saudara semua di sini dikatakan seek to see. Zakius, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Hati yang demikian kita harus punya. Oh, Yesus, aku tahu siapa dia. Waktu saya sekolah saya tahu siapa dia, dan sekarang kamu adalah kepala suku dalam gereja, ketua sel grup. Saya tahu siapa Yesus. 611 ketua sel saya tahulah dia juga bisa menyembuhkan, dia adalah Allah, tetapi yang kamu kerjakan yang lain lagi. Sesungguhnya kamu tidak sesungguh mengenal dia. Atau pada hari ini aku demikian. Aku tidak berani berkati aku sangat mengenal Tuhan Yesus. Menurut otak kecil kita, menurut keterbatasan waktu kita mengikuti Tuhan. Kamu mengenal ini yang maha tinggi, yang maha besar, yang sangat berhikmat, Allah yang maha tinggi. Otak kita tidak bisa menampung, mata kita juga tidak bisa melihat dengan jelas, dan pikiran kita tidak dapat menelitinya. Jadi di sini apa yang kita katakan, Tuhan, aku berusaha untuk melihat Engkau. Aku datang di Hong Kong. Allah menyuruh aku pulang ke Hong Kong. Dikatakan aku hendak bekerja di Hong Kong, kamu pulang ke Hong Kong. Tahun 2000. Waktu saya di San Francisco, waktu saya mengendarakan mobil, mendadak Roh Kudus berkata kepadaku, dan saya mendengar dan beritahu kepada Simo, Allah menyuruh aku pulang ke Hong Kong. Dia ingin bekerja di Hong Kong, kita di situ. Pada saat itu Pastor Chow dari 611 Taipei telah mengatur saya untuk pulang ke Hong Kong. Dia mempersiapkan saya untuk pulang ke Lingliang, tapi belum tentu ke Hong Kong. Dia menyuruh saya pulang di gereja Lingliang sebagai orang kanannya untuk menolong dia. Dan dia juga berpikir ingin mengutus saya untuk ke Holland, Belanda, atau ke Australia untuk mendirikan gereja 611, gereja roti kehidupan. Dan juga dia punya pikiran bertanya kepada saya ingin kemana. Kemudian di situ saya mencari, saya tahu saya harus ikut serta dalam Lingliang atau roti kehidupan. Pada saat itu saya menyebut Pastor Chow adalah Chow, kakak Chow. Saya sebagai kepala dalam perkumpulan. Dan Pastor Chow sangat mengasihi aku dan Simo. Pada itu Simo masih Chan Poi Lam. Kami waktu itu masih pacaran. Pada saat dia memilih saya sebagai perkumpulan dan berkata kepada saya, kamu sekarang menjadi kepala
perkumpulan gereja, tetapi harus ada syarat. Kamu tidak boleh mendengar perkataan Chan Poi Lam. Dan saya, oh. Iya, saya, ya. Dikatakan berkata Kotos Chow, kamu juga berkata kepada Sister Chow atau Chow Simo, sebab hubungan kami sangat dalam. Di dalam mencari ini, Tuhan menyuruh saya untuk pulang ke Hong Kong. Dan saya pulang ke Hong Kong pada saat tahun 2001, bulan April saya sampai di Hong Kong. Setelah masuk di hotel, saya langsung sujud. Saya berkata kepada Allah, ya Allah, aku telah kembali. Engkau menyuruh aku kembali, aku datang. Aku mau melihat pekerjaanmu. I want to see your work. To see your way. Saya sendiri merasa sendiri bukan sendiri sangat jelas dan juga sangat mengerti. Tetapi saya tetap merindukan Tuhan, aku mau melihat karyamu. Sampai hari ini masih demikian. Dan kita ingin mendirikan mendirikan pendidikan rumah sekolah dan juga masih mendirikan grup gereja. Dan kita ingin menjadikan pohon kehidupan, kan kita menebarkan pohon kehidupan, dan kita menghadapi keadaan dunia, situasi Hong Kong dan dunia. Saya tetap merindukan Tuhan, merindukan Allah. Ya Tuhan, aku melihat jalanmu, karyamu, penyertaanmu. Ya Allah, Engkau terus menyatakan dirimu. Kristus telah datang. Kita harus berdiri di batas untuk kedua kali Tuhan datang. Kita harus mempunyai hati seperti Zakheus. Amin. Dan juga kita terus melihat di poin yang kedua, 11 sampai dengan 40. Apakah kita tetap setia, kita rela untuk melayani raja ini? Dikatakan orang itu pun anak Abraham. Dan di sini dikatakan hamba Tuhan. Kamu orang yang hamba Tuhan yang bagaimana? Baik kamu hamba atau asal orang itu, kamu harus memberikan tanggung jawab dan harus memberikan tanggung jawab kepada Allah. Pada saat Tuhan datang, Dia pertama kali datang, pada kedua kali Dia datang. Di saat itu, kita setiap orang, baik kamu hamba, baik kamu orang rakyat kota negara itu, kamu harus memberikan tanggung jawab. Ayat 11 sampai dengan 40. Di sini sangat panjang. Ayat 11 sampai 27 itu perumpamaan tentang uang mina. Di sini dikatakan ada 10 hamba. 10 artinya satu siklus. Kamu di dalam Yesus pertama kali masuk Yerusalem dan berkata 10 hamba ini. Perumpamaan 10 hamba. Dan 10 hamba ini terus dari generasi-generasi terus berputar satu siklus sampai Dia datang untuk kedua kali. Sebagai hamba Allah, dia harus memberikan tanggung jawab.
Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaannya, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka mereka bahwa kerajaan Allah akan segera datang. Waktu mendekat pada Yerusalem terjadi di masa lalu dan sekarang juga terjadi. Maka saya katakan satu langkah nubuat. Saya mengira bahwa kerajaan Allah segera kelihatan. Kamu merasa sekarang sudah di kiamat, kamu harus perhatikan. Kiamat. Banyak orang mengajarmu untuk tidak bekerja, untuk tidak sekolah. Dan sekarang apa yang kamu semua kamu jual untuk memberi barang makan, kemudian mencari tempat untuk bersembunyi, untuk menanti Tuhan datang kembali atau naik ke atas gunung. Ini adalah ajaran sesat. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus? Dia memberikan satu perumpamaan. Dikatakan, ada seorang bangsawan berangkat di sebuah negeri yang jauh dan akan datang kembali. Dan orang itu dinobatkan menjadi raja. Ya benar, raja ini sangat jauh dan sekarang tidak di situ, nanti akan datang kembali dan yang menjadi hambanya harus menanti dia pula. Dan ia memanggil 10 orang hamba dan memberi 10 mina kepada mereka untuk berdagang sampai dia datang kembali. Hamba-hambanya berdagang untuk menggunakan karunia yang Tuhan berikan dan modal untuk dipakai sampai dia datang kembali. Pertama dia datang demikian dan kedua kali dia datang kembali dia pun sama. Semua hamba harus memberikan pertanggungjawaban. Walaupun bukan hamba Tuhan, sikapmu terhadap Tuhan pun sangat penting. Jadi di sini akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Orang-orang bangsa itu, dia bukan hamba Tuhan orang lain, tetapi mereka orang sebangsanya. Orang-orang ini, kami tidak mau orang itu menjadi raja kami. Mereka menolak kerasan Allah, mereka menolak Yesus. Tetapi dua bagian kelompok orang ini, baik 10 hamba atau orang-orang sebangsa yang membenci dia, mereka harus memberikan tanggung jawab. Dan di sini perumpamaan dikatakan, ada orang pertama yang mendapat untung 10 mina, ada yang 5 mina, dan Allah memberikan mereka hadiah menurut perbandingan. Tapi ada seorang malah menyembunyikan, dia tidak menghasilkan. Bahkan apa yang ia miliki harus diambil kembali. Dan bahkan di ayat, kita baca di ayat 26. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai padanya akan diambil, dan juga ada yang ada padanya. Akan tetapi semua seterumu itu yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setiap hamba harus memberi tanggung jawab, dan juga setiap hamba menurut sikap mereka terhadap Tuhan untuk memberi pertanggungjawabkan. Yang mempunyai akan diberi, yang tidak mempunyai apa yang ada padanya juga akan diambil. Dan hamba yang diambil daripadanya, sikapnya terhadap Tuhan tidak baik. Dikatakan Tuhan sangat kejam, maka dia menyimpan, dia tidak mengusahakan. Pada saat dia berkata Tuhan jahat,
yang ia hadapi itu satu tekanan dan melayani terhadap sikapnya terhadap Tuhan, dan yang dikatakan yang tidak punya akan diambil padanya. Pada saat bagi kita sekarang, semakin kamu percaya Tuhan dan semakin mengikuti Dia, pada saat kamu menghasilkan apa yang Ia berikan kepadamu, modal, karunia, semuanya itu Tuhan akan tambah padamu. Kita menjadi hamba Tuhan dan juga kita mengalami semua ini. Sikapmu terhadap Tuhan apakah demikian? Kalau kamu berkata bukan demikian, mengata Tuhan itu jahat, aku tidak ingin melayani Dia sebab Dia tidak baik dan tidak ada alasan, ini adalah sikapmu, maka kamu tidak pergi untuk menghasilkan, maka apa yang ada padamu juga Tuhan akan ambil, dan semua orang harus memberi tanggung jawab, dan ini terus terjadi. Bukan hanya sampai Tuhan kedua kali datang menghitungkan semua ini jangan jelas. Sekarang Tuhan belum datang dan Ia akan datang. Semua ini akan terjadi. Yang ada, yang mempunyai, diberikan. Yang tidak mempunyai, dari yang ada padamu juga akan diambil. Kalau sikap kita terhadap Tuhan kita benci, maka Tuhan berkata, bawa kemari dan bunuhlah, yaitu kematian. Kamu benci Allah, kamu benci Tuhan, kamu tidak ada di dalam Tuhan, maka itu adalah kematian. Kamu tidak ada hubungan dengan Tuhan, Tuhan tidak menyediakan bagimu. Dan kita harus melihat dengan cepat, Yesus mengendari keledai untuk masuk bait suci. Ini masuknya raja dan juga satu profetik. Bukan hanya Kristus masa lalu dengan status menjadi raja mengendari keledai, yang akan datang juga demikian. Setiap orang harus memberi pertanggungjawaban, dan murid-muridnya di sini bergembira dan memuji dengan nyaring dan berkata, diberkatilah Dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Tetapi orang Farisi mereka tidak suka dan berkata, menegur mereka, murid-murid tidak boleh berkata demikian, dan kamu juga tidak boleh, menurut yang dikatakan Alkitab, sebagai status raja dengan mengendalai keledai untuk datang. Tapi Yesus tidak mempedulikan mereka, dan Yesus berkata, jika mereka diam, maka batu pun akan berteriak. Di sini kita harus melihat dengan perumpamaan tentang Minah. Maka saya di sini 11 ayat 10 satu paragraf. Siapa orang sebangsanya dan siapa orang yang membenci dia, yang tidak mau dia menjadi raja, yaitu pemimpin-pemimpin agama, orang yang berkuasa, yang punya keuntungan dan juga punya kuasa dalam berbicara. Siapa orang hamba-hamba itu, yaitu para murid-muridnya. Kita harus memuji, kita harus ambil kesempatan untuk menyediakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Nantikan Dia kembali, yang mempunyai akan diberi, tetapi yang tidak mempunyai maka akan diambil. Kemudian yang terakhir 41 sampai dengan 48, nasib Yerusalem. Kristus datang. Pada saat Dia datang kembali, bagaimana nasib dengan Yerusalem? Yesus melihat Yerusalem, Ia menangis. Kita lihat di ayat 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan penduduknya dan
pada tembokmu. Mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tertinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Yerusalem akan dibinasakan dan sudah terjadi di sejarah. Dan saya merasa ini juga profetik. Kalau orang sebangsanya membenci dia dan pemimpin-pemimpin membenci dia, pada saat Yesus datang kembali, maka Yerusalem akan menghadapi apa yang dihadapi dulu. Ini adalah langkah nubuat, dan satu batu pun tidak tertinggal di atas batu yang lain. Karena Yerusalem, karena penduduk di setiap pemimpin-pemimpin pada saat tidak tahu untuk melindungimu, mereka tidak orang Israel tidak tahu bahwa Allah akan melawat mereka. Di sini kita kembali melawat visitation di kata ini, tapi kata ini sedikit dipakai. Artinya asal melawat, menguji hati setiap orang. Yesus, apakah kamu seperti hatinya Zakheus untuk mencari aku? Atau aku menjadikan kamu menjadi muridku? Apakah kamu sangat rindu untuk melayani aku? Apakah kamu adalah umat sebangsaku? Apakah kamu membenciku atau mengasihi aku? Kamu pemimpin-pemimpin agama, kamu menolak aku, kamu mau membunuh aku, menerima aku, atau tidak menolak aku. Yesus menguji hati setiap orang, melawat hati setiap orang. Sekarang kita menghadapi Tuhan untuk datang kembali. Dia juga menguji hati kita. Tapi orang Yahudi tidak tahu. Yerusalem, orang di masa itu tidak tahu. Mereka tidak tahu Yesus masuk Yerusalem pada waktu Yesus datang. Waktu terlebih dahulu dikatakan, datanglah kerajaan Allah. Dia datang untuk menyelamatkan, dan dia telah melakukan beberapa tahun untuk melihat hati manusia bagaimana. Tetapi tidak ada seorang pun Allah datang melawat mereka atau terus membenci dia, melakukan apa yang ingin dilakukan dalam kebutaan, dalam kegelapan, dalam dosa, dalam padang gurun mereka. Di sini kita harus menjadikan peringatan bagi kita. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Kemudian Yesus menahniskan ke bait suci. Dia sangat merindukan agar kita mendengar pengajarannya, dan terhadap Yerusalem, dan besok dia berkuasa. Dan juga kita percaya waktu dia datang kembali, Yerusalem, nasib Yerusalem, Tuhan sendiri akan menggenapi. Pasti dia akan menghadapi masa yang sulit, sebab Yerusalem tidak tahu bahwa Tuhan melawat mereka untuk membentuk mereka. Seperti kita sekarang, kita percaya Allah terus berkuasa. Tetapi hati manusia bagaimana terhadap Tuhan? Setiap orang harus memberikan tanggung jawab kepada Tuhan. Dan yang terakhir 47 dan 48, satu perbandingan para pemimpin. Mereka berusaha membinasakan dia. Mereka benci kepada Tuhan. Tetapi para umatnya, para rakyat,
akan terpikat kepadanya dan ingin mendengar pengajarannya. Masa lalu masa yang akan datang juga akan terjadi demikian. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Sekarang kita di sini. Apakah kamu seorang hamba? Apakah kamu seorang pemimpin? Atau kamu seorang yang kaya? Apakah kamu orang miskin? Setiap orang. Tuhan harus menguji hatimu, mengoreksi hatimu, dan menghadapi baik atau hadiah upah atau penghakiman kita sebagai hamba Tuhan. Kita harus berjaga-jaga, menanti Tuhan datang kembali, berusaha untuk bekerja. Mohon Tuhan untuk menolong kita. Amin. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya. Tuhan, kami menyambut Engkau di dalam hidup kami. Engkau Allah yang datang yang layak mendapatkan pujian.
Haleluya. Diberkati Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Engkau telah datang di hadap pada kami. Tuhan, kami merindukan untuk melihat Engkau dan berusaha untuk melihat Engkau. Dan saya mengundang saudara semua untuk bersyukur. Kita berbagi satu poin di dalam hidupmu. Pada saat kamu bertemu dengan Tuhan, membawa perubahan yang bersama. Kita saling berbagi. Saudara-saudari, pada saat kami berbagi, kita berdiri, kita bersyukur kepada Tuhan. Pada saat kita berusaha untuk melihat Tuhan yang merindukan akan mendapatkan, kita bersama pujian kita kepada Hosana, Hosana, Allah kita, Raja kita. Kita bersama terhadap perubahan dalam hidup kita, kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami berterima kasih mengenal Engkau sungguh baik. Karena ada Engkau, segala kebiasaan buruk kami bisa dilepaskan. Karena ada Engkau, dosa-dosa kami dihapuskan. Terima kasih Tuhan, karena ada Engkau. Pada saat kami tertuju pada Engkau, hidup kami melihat Engkau, Tuhan, kami berterima kasih. Roh Kudus diam di dalam kami yang membawa perubahan besar dalam hidup kami. Tuhan, kami tahu dalam mengandalkan diri sendiri kami tidak sanggup, tapi ada Engkau Tuhan. Karena ada Engkau, di dalam Engkau kami
dalam ciptaan baru. Tuhan, berterima kasih atas kasih karunia-Mu di dalam kami. Kami bersyukur, segala pujian syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Roh Kudus, kami berterima kasih. Terima kasih di pagi hari ini Engkau memberikan ayat sehingga kami tahu kami adalah orang milik-Mu. Kami adalah hamba Tuhan. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Pada saat Engkau kedua kali datang kembali, kami setiap orang harus memberikan tanggung jawab. Tuhan, kami berterima kasih Engkau memberikan karunia kepada kami. Roh Kudus, Engkau hadir di dalam hidup kami. Engkau berbicara pada hati kami setiap orang. Roh Kudus, Engkau jamah kami. Kami Engkau berikan karunia yang Engkau berikan kepada kami, yang bisa kami pakai seberapa banyak kami bisa memakai karunia yang Engkau berikan kepada kami. Roh Kudus, Engkau datang untuk menolong kami. Di dalam hidup kami banyak sekali karunia, tetapi kami tidak memakai dan kami tidak memelihara dan mengusahakan. Ya Roh Kudus, di saat ini mohon Engkau berfirman kepada kami agar kami mengerti lebih banyak lagi. Saudara-saudari semua, kita di hadapan Allah untuk mendengar kita. Roh Kudus hendak berbicara kepadamu. Pada saat kita tenang di hadapan Tuhan, saya melihat di hadapan kita ada kebun-kebun yang berbeda, ada yang besar, ada kebun orang yang sangat kecil, tetapi tidak peduli besar atau kecil. Saya melihat satu kebun sangat kecil, tetapi bunga-bunganya baru berbunga, dan setiap pohon tinggi, pendek, tapi sangat kuat di dalam taman itu. Sangat berusaha. Tetapi aku melihat satu kebun yang sangat luas, di dalamnya kosong. Hanya beberapa bunga aja di situ, yang lainnya kering. Dan juga banyak pohon, ada yang kecil. Saya melihat Yesus berjalan di antara kebun-kebun itu. Dia setiap pohon bunga, setiap pohon-pohonan, baik kebunmu luas atau kecil, Yesus tidak, semuanya dia lewati, semuanya Yesus lewati, tidak ada yang tertinggal baginya. Terhadap ada sebagian kebun, Yesus di situ
tersenyum. Ada sebagian kebun, Yesus di situ sangat bersusah hati. Yesus menjamah setiap bunga dan pohon dan terhadap bunga dan pohon-pohonan Yesus memberi nafas. Yesus kepada kita beritahu, anakku, aku memberikan satu kebun yang sangat indah kepada kamu semua, baik besar atau kecil, tanahnya juga yang subur dan bisa menumbuhkan tumbuhan. Bukan karena Yesus memberitahukan kepada kita setiap orang, aku memberikan tanah bagimu juga sama subur dan juga bisa menghasilkan di antara kita. Kita mulai, ada yang suka bunga yang indah, tapi ada sebagian orang tidak peduli tanah yang Tuhan berikan. Kamu tidak sungguh-sungguh untuk menanaman. Ada bunga, sebelumnya ada bunga, sekarang tidak ada punya. Dan kebun ini kosong, hanya tinggal tanah, apapun di dalamnya tidak ada. Saya mendengar Tuhan berkata kepada Tika, anakku, aku berikan kepadamu penuh dengan berkat. Aku Allah yang tidak memiliki kasih. Setiap orang punya karunia dan urapan. Saya peduli akan setiap orang dan aku tidak melupakanmu, dan yang diberikan kepadamu dan orang lain itu sama dan juga penuh kelimpahan dan diberkati. Anakku, kamu harus menjadi orang yang sungguh-sungguh, dan di dalamku menjadi orang yang sungguh-sungguh, yang berusaha orang untuk menanam. Anakku, aku mengasihimu pada saat kamu mau. Aku akan menghasilkan kamu 30, 60, 100 kali lipat. Saudara semua, mari kita datang di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kita telah berusaha untuk mengusahakan, kita bersyukur pada Tuhan, tapi kita mohon Tuhan untuk terus menjaga kita agar lebih banyak lagi untuk merindukan Dia. Kita dan mungkin karena takut, kita tidak sungguh-sungguh untuk menanam. Kita mengaku dosa pada Tuhan dan berilah Tuhan agar lebih lagi. Aku mau berusaha. Kudus lebih banyak kami, Tuhan, kami merindukan Engkau. Tuhan, hidup kami mau berbunga, Engkau perbaharui terus.
Tuhan, hati kami seluruhnya terbuka kepada Engkau. Penuhilah kami, Tuhan, dengan urapan-Mu yang baru, dengan minyak-Mu yang baru, Tuhan. Tuhan, beri kami iman, berikan kami hati untuk mengikuti Engkau, beri kami hati yang takut akan Engkau, Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang malas. Kami ingin menjadi hamba-hamba-Mu, hamba-hamba yang setia. Tuhan, berilah kami hati yang takut akan Engkau dan mengikuti Engkau, hati yang penuh dengan iman. Ya Tuhan, yes. Tuhan, mohon Engkau tolong kami. Roh Kudus, Engkau menjaga kami. Tuhan, Engkau yang menguji hati kami. Apakah kami selalu ada padamu? Ya Bapa, ampuni segala kesalahan kami. Ampuni kemalasan kami. Ampunilah kami segala urapan dan karunia-Mu kami sembunyikan. Tuhan, ampunilah kami dan sungguh sikap kami sombong, tidak peduli, dan juga tidak takut akan Engkau. Ada kalanya kami tidak tahu, kami curiga, kami tidak mau mengikuti, kami acuh tak acuh, kami mundur. Bahkan kami bisa menghakimi, mengatai orang lain, kami bisa menggerutu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, tolonglah kami. Sesemua mari kita letakkan hati di atas kita. Kita berdoa untuk hati kita. Kita beritahu pada Tuhan, Tuhan, Engkau yang menguji hati orang. Tuhan, Engkau melihat pada saat Engkau datang, aku harus bertanggung jawab. Bagaimana sikapku terhadap Engkau? Apakah aku sukacita? Apakah dalam Engkau pengharap? Apakah takut akan Engkau? Atau apakah aku malas? Aku yang menggerutu, yang menghakimi, aku yang acuh tak acuh, tidak mau mengikuti. Tuhan, mohon Engkau menguji hati kami. Tuhan, kita berdoa untuk sikap dan hati kita. Beritahu kepada Tuhan, ya Tuhan, pada saat Engkau datang kembali, Engkau melihat adalah imanku, hati, sukacitaku. Engkau lihat aku yang mengikuti, bukan yang kemalasan dalam hatiku atau acuh tak acuh dalam hatiku. Tuh, mari kita berdoa bersama. Pasal 19 ayat 44. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembok mereka yang tidak akan membiarkan satu batu pun yang tertinggal di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Tuhan melawat engkau. Kairos moment in special
melawatmu. Tuhan datang kembali. Tetapi Dia terus menguji kita. Dia mau tahu bagaimana hatimu. Yesus berkata, aku datang di bumi ini, adakah aku bisa mencari orang yang punya iman? Tuhan, waktu Dia akan datang, inilah yang akan dilakukan. Hari ini Ia lakukan ini, apakah kita tahu? Apakah Tuhan selalu melawat kita? Sesungguhnya di dalam Abraham, Tuhan juga menguji hatinya untuk dia mempersembahkan Ishak. Pada saat Tuhan menguji hatimu, mohon Tuhan untuk memberikan kamu karunia agar Tuhan jelas berkata, aku mau melawat engkau tetapi kamu tidak tahu. Kedua 47. Tiap-tiap hari Ia mengajar di bait Allah. Setiap hari Yesus mengajar orang. Di teks asli Bible Session. According to day, yan, orang, hari, setiap hari, sekarang kita setiap hari, Tuhan tuh setiap hari mengajar kita. Firman-Nya setiap hari berfirman untuk kita. Dan juga setiap hari Ia melawat kita, hati kita. Dan juga saya perhatikan di pasal ini, yang diawali dengan Zakheus, seek to see, berusaha untuk melihat. Dia memanjat pohon, dia berusaha untuk melihat. Dia tidak peduli akan dirinya. Orang yang kaya yang memanjat pohon ara. Kalau hari ini lekasing, apakah pada Yesus lewat, apakah akan naik di tiang lampu? Atau saya seorang guru, bagaimana saya memanjat, saya kepala sebagaimana saya bisa memanjat pohon kayu. Saya pandai cercang, bagaimana saya memanjat ke atas. Semua ini tidak penting. Yang penting yaitu mengenal Tuhan. Matamu, apakah untuk berusaha untuk melihat Yesus? Ini awalnya. Ini awal dari pasal 19. Dan akhir dari pasal 19, seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Dia. Setiap pengajaran Yesus terpikat untuk mendengar Yesus. Telinga mereka melekat pada bibir Yesus. Yesus setiap hari mengejar dan para rakyat tiap hari mendengar. Kamu punya telinga kanan kiri, mungkin ada satu telinga yang lebih kuat. Yang ini lebih jelas, yang ini. Jadi saya mendengar menggunakan ini. Satu lebih jelas, tapi yang ini lebih jelas. Menggunakan telingamu yang lebih jelas mendekat pada bibir Yesus untuk mendengar. Yesus mencari orang yang demikian. Matamu, apakah ingin melihat dan mengenal Yesus? Telingamu, apa sungguh ingin melihat? Dan Yesus setiap hari Dia mengajar. Di akhir zaman, baik bagaimanapun hari Yerusalem, hari di dunia ini, matamu, telingamu melambangkan hatimu. Dan kamu akan mendapatkan berkat sesuai denganmu atau penghakiman. Kita pejamkan mata.
Anakku, gunakan hatimu, matamu, telingamu untuk berbicara. Menyuruh matamu untuk melihat, mencari Tuhan. Menggunakan telingamu untuk mendengar. Kamu perintahkan matamu dan telingamu. Kita sangat mudah menjadi orang yang bodoh, tidak tahu Tuhan melawat kita. Kita tidak tahu Tuhan telah datang. Orang Israel tidak tahu yang masuk Yerusalem ini adalah juru selamat. Terlebih lagi yang mempunyai jabatan dan kedudukan yang kaya, orang yang punya kuasa. Dan kita harus memilih menjadi Zakheus, punya hati seperti dia. Memilih untuk menjadi rakyat yang mau mendengar, untuk menyambut dia, menanti dia, melayani dia. Terhadap Tuhan, bagaimana sikapmu? Tuhan pun akan membedakan apakah kamu hamba yang setia atau kamu hamba yang jahat. Jangan mengira kita hari ini sudah di 611 kita menjadi muridnya Tuhan, ketua sel kita sudah tenang. Apakah matamu melihat dan telingamu mendengar? Menerima hadirat Tuhan ada dalam hatimu, agar Tuhan di dalam hatimu mengajarmu, agar Roh Kudus berbicara kepadamu. Tuhan, Engkau tolong kami bersandar kepada Engkau, dan berdoa ikuti aku. Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan, aku serahkan telingaku, mataku di hadapan-Mu. Beri kami karunia untuk mengikuti Engkau, untuk melihat Engkau, mendengar Engkau, dan juga hati kami mengerti. Hari Tuhan melawat kami. Hari Engkau menguji kami agar kami setia untuk melayani Engkau. Bimbinglah kami, beri kami anugerah, kami menyambut Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mohon Tuhan untuk memberkatimu. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.